Halo semua, jumpa lagi bersama saya Nada di EduTech Lab Podcast. Ya, pembelajaran di perguruan tinggi saat ini bisa dilakukan dengan mahasiswa tidak hanya di prodi asal perguruan tingginya. Jadi mahasiswa bisa keluar atau belajar di tempat lain. Salah satunya yaitu dapat belajar di perguruan tinggi lainnya gitu. Jadi mahasiswa itu mampu memiliki pengalaman di luar dari program studi perguruan tinggi asalnya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan dua orang mahasiswa. Mereka merupakan mahasiswa dari pertukaran mahasiswa, asalnya itu jauh ya. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang bersama mereka terkait dengan pengalaman mereka ketika kuliah di sana dan juga kuliah di sini. Kemudian first impression mereka datang ke Jawa karena mereka dari luar Jawa ya. Oke, mari kita sapa. Halo, selamat datang di Universitas Negeri Semarang. Pertama nih, bisa kenalan dulu dong. Oke, perkenalkan nama saya Ainun Mardiah dari Universitas Mataram. Ya, kamu? Oke, perkenalkan nama saya Josrul Yatakbar. Saya dari Universitas Hamzanwadi. Hamzanwadi. Ya, kamu biasa dipanggil Ainun. Ainun dan Juas. Ainun dan Juas. Ya. Oke. Ainun dan Juas. Hari ini kita akan berbagi pengalaman dengan mereka. Bincang-bincang dengan mereka terkait pengalaman mereka selama di UNES ini. Kamu sekarang semester berapa? Saya semester 5. Semester 5. Kamu juga Ya, semester 5. Pertama nih, kenapa milih pertukaran mahasiswa terus kalian harus ke Jawa tuh? Kenapa? Kamu dulu, Ainun? Ya, silakan. Kalau saya sendiri untuk mengikuti pertukaran pelajar ini, saya mau cari pengalaman banyak. Terus saya mau di sini saya bisa memperbanyak relasi dengan teman-teman dari seluruh Indonesia, karena yang mengikuti program PMM ini bukan hanya dari beberapa provinsi tapi seluruh provinsi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan itu yang saya cari. Kemudian PMM sendiri ini ada kegiatan namanya Modul Nusantara, di mana kita ada jalan-jalan terus kita belajar sejarah, kemudian belajar kebudayaan gitu. Nah, di situ saya tertarik dengan program itu. Oleh karena itu saya memilih untuk mengikuti pertukaran pelajar mahasiswa ini. Kamu? Oke, saya memilih buat mengikuti program pertukaran mahasiswa dikarenakan banyak dari pengalaman saya dari GC, Facebook maupun dari Telegram, mereka rata-rata jebolan dari Jawa. Jadi saya mau bagaimana sih pengalaman saya yang ada di Jawa tentang perkuliahan yang di sana, apakah jauh lebih baik ataupun jauh lebih buruk. Tapi banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan dari sini, mulai dari belajar mandiri dan juga belajar tentang hal-hal baru di dunia teknologi. Dan masih banyak lagi yang bisa saya dapatkan dari program pertukaran mahasiswa, termasuk yang disampaikan rekan saya tadi, yaitu Modul Nusantara, di mana kita bisa belajar tentang kebudayaan yang ada di Jawa, nggak hanya di Jawa Tengah, maupun kita bisa belajar mengenai sejarah-sejarah dan keindahan alam yang ada di sekitaran Pulau Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Oke, kayaknya menarik nih tadi Modul Nusantara, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya nih, aku lupa nanyain, Ainun jurusan apa ya? Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ainun PGSD. Ya. Kalau kamu? Jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika. Nah, PGSD, terus mata kuliah atau ya pembelajaran yang kamu ambil di UNES ini apa aja tuh? Bisa diceritain mungkin? Di sini saya mengambil 5 mata kuliah. Itu 2-nya dari prodi PGSD, kemudian 1 di Teknologi Pendidikan, 1-nya di MIPA, di IPA Terpadu, terus 1-nya di FIS di prodi PKN. Di prodi PKN itu saya ngambil pendidikan anti korupsi, terus di
teknologi pendidikan saya ambil multimedia pembelajaran. Di PGSD saya ambil keterampilan berbahasa Indonesia sama pengembangan pembelajaran IPA SD. Kemudian di MIPA, di jurusan IPA terpadu, saya ambil mata kuliah IPA terpadu. Wow, bervariasi ya. Iya. Itu dalam satu semester ini totalnya berarti ya kamu ambil berapa SKS? Totalnya untuk di UNES sendiri saya ngambil 11 SKS, 15 sama modul Nusantara. Modul Nusantara itu ada SKS-nya sendiri? Iya. Berapa totalnya? 4 SKS. 4 SKS. Oh, kalau kamu? Aku ambil ada 6 mata kuliah, termasuk 3 mata kuliah itu yang ada di teknik teknologi pendidikan, yaitu yang pertama multimedia pembelajaran, terus yang kedua pengembangan video pembelajaran, dan yang kedua pengembangan multimedia atau multimedia grafis. Ya. Terus untuk yang di FMIPA aku ngambil jaringan saraf tiruan sama pemrograman web. Dan yang terakhir itu ambil di Fakultas Ekonomi, yaitu ngambil Sistem Informasi Manajemen. Oh gitu. Sama modul Nusantara Nusantara juga itu. Itu berapa? 4 SKS. Yeah. 4 SKS. Kalau kan kalian kuliah di sini offline kan? Terus masih kuliah juga di universitas asal apa enggak? Masih online. Iya. Online. Kalau kamu? Enggak. Oh, enggak. Ya, full di sini. Oh, full di sini. Terus bisa diceritain mungkin proses seleksinya gimana tuh? Proses seleksinya kita Iya. Dari administrasi, seleksi administrasi. Kemudian kalau sudah lulus seleksi administrasi, kita namanya ada tes kebinekaan. Iya. Setelah tes kebinekaan baru pengumuman lulus. Tes kebinekaan apa aja tuh? Tes kebinekaan itu bentuk tesnya itu kayak pertanyaan. Pertanyaannya itu tentang lebih ke toleransi gitu. Kalau menurut saya toleransi antara umat beragama, kemudian antar budaya gitu. Terus kamu sama? Sama. Oh, sama kayak gitu juga. Berarti pertama seleksi berkas dulu, administrasi, terus ada tes kebinekaan kayak gitu. Terus dalam proses seleksinya itu ada hambatan atau kendala yang kalian alami apa enggak di proses seleksi sampai kalian bisa sampai sini gitu? Paling di administrasi karena susah ngurus berkasnya. Oh, banyak. Harus bolak-balik Banyak. kampus ya. Kamu? Aku sih ini mulai dari berkas, dan juga paling susahnya itu di pengambilan tanda tangan. Tanda tangan dari dekan. Oh gitu. Ya, Kaprodi. Harus bolak-balik gitu ya? Iya. Kalian tuh berarti total di sini dari bulan Agustus. Agustus 1 semester ya berarti ya? Iya. Sampai bulan Desember ini. Oke. Mau tanya lagi nih. Tadi kan dibahas soal modul Nusantara ya. Itu katanya tadi diceritakan kayak menceritakan belajar mengenai kebudayaan, nggak cuma di Jawa Tengah. Nah itu maksudnya itu tatap muka kah atau kalian kayak studi tour ke tempat-tempat bersejarah atau gimana, coba bisa diceritain? Modul Nusantara itu seperti apa kegiatannya? Jadi modul Nusantara itu kita jalan-jalan ke Jalan-jalan? tempat bersejarah. Oh, ya. iya. Lebih ke jalan-jalan ke tempat bersejarah, tapi jalan-jalan bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi kita juga belajar sejarahnya. Nah, kemarin kita sudah keliling ke beberapa tempat di Semarang, terus kita juga pergi ke Jawa Timur kemarin ke Bromo, terus kita pergi juga ke Jogja, ke candinya. Kita belajar sejarah Candi Prambanan, Candi Borobudur. Terus di Bromo kita belajar tentang kebinekaan, dimana di sana kita belajar di suku Tengger ya kalau nggak salah namanya, di Bromo. Terus di sini juga kita ke Lawang Sewu, ke Sampokong, kita belajar sejarahnya semua. Selain dari itu kita nggak hanya jalan-jalan, tapi kita juga belajar tentang lagu daerah. Nah, dari situ kita belajar dulu lagu daerah Jawa. Selain lagu daerah Jawa, kita belajar lagu daerah dari daerah kita masing-masing. Nah, jadi kita di modul Nusantara itu dibagi dari beberapa kelompok.
Nah, dari anggota kelompok itu kita presentasiin di depan tentang Hasil. kebudayaannya kita, ya. Jadi kayak tukar Tukar informasi gitu ya. bertukar kebudayaan. Tukar kebudayaan itu berarti diikuti sama semua mahasiswa yang berasal dari pertukaran mahasiswa itu. Iya. Terus lagi nih mau nanya, itu total pertukaran yang mengikuti pertukaran mahasiswa ke UNES tahu nggak berapa orang? Sekitar 152 atau 157 orang. Oh, itu kalau misalnya modul Nusantara berarti semuanya bareng-bareng gitu. Iya. Misalnya ke Jawa Timur kemarin juga bareng-bareng kayak gitu. Beda tergantung modul Nusantaranya. Tapi kemarin ke Jawa Timur ada 6 kelompok MN yang ke Jawa Timur. Oh, jadi nggak semuanya ikut ke sana gitu. Kayak misal 152 itu total ke Jawa Timur semua. Tahapannya berbeda. Oh, beda-beda. Iya. Kalau 2 kelompok lainnya sudah pergi sebelumnya. Itu tergantung apa? Pembagian dari pembagiannya atau prodinya masing-masing atau gimana? Itu sih. Ya, Tergantung ini. Tergantung. Kesepakatan dari ini dosen. Kan dosen dosen juga sama pihak. pihak PMM mereka mengajukan kayak ya kita akan berkegiatan di tempat ini. Oh, gitu. Jadi kalau ada sepakatan mungkin dari satu dosen ke dosen yang lain itu berunding bahwa mereka bakalan gabung kelompok ini sampai ini. Oh, itu kan tadi Ainun udah nyeritain tuh udah kemana aja. Kalau kamu kemana aja? Udah kemana aja tuh? Kalau di Semarang sih udah ke Sampokong, terus ke Lawang Sewu. Terus untuk yang di luar dari Semarang kita pernah ke Solo buat belajar ini sih dari apa namanya? Dari Gerbek Maulid Nabi. Terus kemana lagi? Terus kita pergi ke Kampung Jawi juga. Kampung kita Jawi. belajar. Oh. Oh, udah sampai ke sana. Kampung Jawi itu. Oh, iya. Oke. Mau tanya nih, penasaran. First impression kalian datang ke Jawa gimana tuh? First impression pertama kali, wah Jawa itu ternyata gitu. Gimana? First impression kalian pertama kali datang ke Jawa. Gimana? Masih biasa. Oh, biasa aja. Iya. Biasa aja. Emang berapa kali pernah ke Jawa sebelumnya atau ini pertama kalinya? Pertama kalinya. Sebelumnya belum pernah ke Jawa. Oke. Kalau tadi kan itu ya pertama ke Jawa gitu. Kalau kesan pertama kalian di UNES gimana? Kesan pertama kalian Estetik. datang. Oh, estetik Tempat-tempatnya. Estetik ya. Iya. Terus Kayak apa mana hampir di mana? setiap sudut tuh Di mana yang estetik? Coba Cuman bisa disebutin. di dekat Tugu Sutra tuh. Terus Iya, di sini terus? bagusnya mahasiswa yang laki-lakinya saya belum menemukan mereka yang rokok sembarangan gitu. Oh, Suka banget. Di sana enggak. Di sana ada beberapa tapi kayak di kantin gitu. Tapi di sini belum pernah menemukan mereka yang ngerokok sembarangan gitu, enggak. gitu. Jadi suka banget. Kalau kamu gimana? Kesan pertama di UNES? Kampus hijau. Oh, hijau banget ya, konservasi. Oke. Terus nih kan kalian katanya pertama kali ke Jawa kan? Terus juga pertama kali ke UNES kan? Transportasi kalian, oh ya udah sebelumnya kalian tinggal di mana? Di UNES ini kalian tinggal di mana? Di asrama. Di asrama. Iya. Kamu di asrama Putri. Asrama Putri. Kamu di asrama Putra. Terus buat akses kemana-mana gimana tuh? Akses pergi-pergi kayak gitu, kalian transportasinya gimana? Kalau dia masih di area Semarang mungkin kita jalan kaki. Kalau memang kita mau ke luar kayak ke Kota Lama atau kemana, kita pakai transportasi yang ini yang dipakai BRT. Oh, BRT. Iya. Kamu juga sama. Kalian BRT. itu belajar BRT dari mana tuh? Kalau pertama kali sih kita dengar dari teman. Oh, dari teman. Ya ikut-ikutan. Iya. Ikut-ikutan. Kamu di asrama Putra. Ya. Kamu di asrama Putri. Iya. Nih, kan kalian mahasiswa dari luar kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kayak
pergi-pergi kayak misal kalian mau main kayak gitu tuh, apakah itu kan di sini kalian ada kayak dosen pembimbingnya ikut ke sini kah atau enggak? Enggak ada. Berarti kalau misalnya kalian pergi misal ya di luar kuliah kayak gitu kan biasanya ada waktu luang kayak gitu, misal kayak kalian jalan-jalan kayak gitu, pernah nggak ke Semarang sendiri, maksudnya mandiri gitu, nggak ada kegiatan apa-apa terus main ke bawah kayak gitu? Pernah Kemana? kemarin ke Undip. Oh, main ke Undip. Ada Iya. teman di Undip? Ada. Oh, ada teman di Undip. Kamu kemana? Ke Jogja sih. Wow. Wow, ke Jogja. Rame-rame. Gimana? Ya bertiga sih sama temen ke kamar. Pakai apa? Pakai ini apa namanya? Pakai ya bis. Oh, pakai bis. Wah, mantap sekali. Kamu punya teman di Undip itu teman pertukaran juga? Enggak, teman dari SMP SMA. Oh, kuliahnya di Undip. Iya. Kuliahnya di Undip. Wow. Bentar deh. Aku penasaran. Kamu asalnya dari Bima. Ainun dari Bima. Kalau Jesse Dari Lombok. siapa tadi panggilannya ya? Juas. Oh ya, Juas. maaf Juas. Oh ya, Juas dari Lombok. Iya. Ainun dari Bima. Juas dari Lombok. Ya ampun, maaf. Oke. Khas makanan dari Bima apa, Ainun? Kalau makanan dari Bima itu khasnya selain doco dungga, Apa itu? boy dungga, Apa itu? Bisa dijelasin? Boy Dunga Deskripsiin, itu- singkat. kayak makanan dari jeruk. Mm-mm. Nah, dari jeruk, terus jeruk itu kayak dimasak gitu, tapi dia dicampur sama cabe, garam gitu. Rasanya Kayak apa itu? sambal gitu. Asam pedas. Asam pedas. Terus selain itu ada namanya mangge mada. Mangge mada Apa itu? itu bahan utamanya jantung pisang. Mm-mm. Jadi jantung pisangnya dimasak dulu, terus dipotong kecil-kecil gitu. Setelah itu nanti dibuat sambalnya pakai jeruk, pakai cabe, pakai garam, sambal pada umumnya. Setelah itu bisa juga tambahin santan. Gitu. Nanti dicampur, terus lebih enaknya pakai ayam bakar. Dicampur pakai itu enak banget. Kalau di Lombok apa tuh? Kalau makanan ciri khas dari Lombok sih yang pertama itu pelecing namanya. Plecing. Ya, pelecing kangkung. Oh, pelecing kangkung itu dari Lombok. Iya. Oh, Udah baru sering makan, tahu. Maksudnya nggak asing tadi daripada yang disebutin Ainun, malah nggak pernah denger. Itu malah pelecing tuh ya, di sini jadi juga kayak- pernah ya, kayak kangkung dengar. gitu. Sebenarnya dosen-dosen sini juga pas kita kasih tahu dari Lombok, mereka pasti gini. Oh, bilangnya itu Kayak pelecing. Besok kalau buatin ya pelecing Oh katanya. gitu. Terus kalian kesan sama makanan di Semarang gimana? Perlu adaptasi nggak sama makanan di Semarang? Makanan di Semarang kan kayak aku kan dari Brebes tuh, tempatku makanannya pedes-pedes kayak gitu. Jadi pas di Semarang ngerasa di UNES tuh makanannya manis-manis banget kayak gitu. Kalian gimana tuh? Kita juga sama. Gimana? Karena kalau makanan Bima tuh khasnya lebih ke asam, asin dikit gitu. Tapi di sini manis. Manis kan? Manis Iya. ya. Kamu gimana tuh? Ya, Perlu betul-betul. adaptasi nggak? Perlu adaptasi karena di Lombok kebanyakan di sana itu makanan pedas. Oh, pedas. Ya, lebih enak pedas. Kalau di UNES favoritnya apa? Makan apa? Favoritnya di kantin FMIPA. Kan di Soto. FMIPA. Kamu gimana? Kalau aku sih di sini di belakang asrama ada. Di belakang asrama. Oke. Nih, tadi kan Ainun sempat bahas kan bedanya kesan di UNES tuh anak-anak laki-lakinya nggak ngerokok sembarangan ya. Iya, kan. Ada lagi nggak tuh perbedaannya? Coba dari Juas, aku pengen dengar kesan perbedaan dari kampus kamu sama di UNES kayak gitu. Yang beda tuh apa sih gitu? Ya, Ada nggak? Ya, ada yang pertama sih dari perbedaannya nggak semua orang sih, tapi salah satu dari mereka tuh kayak sering penasaran, nanya gitu. Terus ada yang baik juga dari teman-teman yang cowok dari FMIPA juga nganterin pulang. Terus kalau dari lingkungannya gimana? Lingkungannya ya gimana? Apa ya? Ya sama sih. Oh, sama. Sama kayak Di sana tuh kayak gini juga, maksudnya
banyak pepohonan, rindang, hijau kayak gitu. Iya. Sama aja. Oke. Terus aku mau tahu dong kesan kalian selama di UNES. Yones. Ya, kesan kamu. Coba Ainun. Kalau saya pribadi banyak banget kesannya. Ya, bisa dong berbagi Iya. nih. Di sini lebih banyak dapat pengetahuan baru, terutama tentang teknologi, karena teknologinya lebih berkembang di sini. Terasa gitu ya? Iya, terasa banget. Jadi kita tahu banyak aplikasi. Terus kalau mau buat media pembelajaran tuh awalnya kayak kita cuman taunya beberapa. Terus di sini kita taunya lebih banyak. Gitu. Selain itu anak-anaknya di sini baik-baik, baik-baik banget. Dan welcome sama kita yang PMM. Kita nggak ngerasa jadi anak PMM di sini, tapi kayak bagian Membaur dari gitu kelas. ya? Iya. Tapi ada satu kelas yang nggak kayak gitu. Tapi untuk keseluruhannya begitu, mereka menerima kita. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Kesannya itu sih estetik banget, terutama purpose-nya. Iya, markas Avenger. Iya, rumah ilmu. Rumah ilmu ya. Terus Juas gimana? Kesan kamu? Kesan di sini kebanyakan sih mahasiswanya itu ramah. Ramah. Terus suka berbagi ilmu. Terus apa juga? Cuman itu sih. Terus dari perkuliahannya gimana? Kesan dari perkuliahan. Tadi kan Ainun udah itu apa ya, udah nyampein kalau katanya ngerasa di sini teknologinya terasa kayak gitu. Kalau dari Juas gimana? Dari pembelajarannya? Pembelajarannya ya emang begitu. Dari teknologinya emang banyak pelajaran yang bisa saya serap di sini, dan juga dalam pendidikannya juga saya dapat. Terus dosennya juga mudah dipahami dalam memberikan materi. Oke. Terus ada nggak sih kayak hambatan atau selama kalian di kuliah di sini gitu? Hambatan kalian selama kuliah di sini apa tuh? Ada. Gimana? Apa? Tugas. Oh, tugasnya. Kenapa tugasnya? Kalau tugasnya numpuk gitu, jadi kayak aduh, susah ngerjainnya. Tugasnya numpuk. Kamu gimana, Jos? Kalau di sini lebih gini, kekompakan. Namanya mahasiswanya masih ada yang kurang peduli masalah tugas. Kadang mereka mengabaikan, kadang dari kita yang pihak PMM yang menegur, ayo dong kita kumpul. Oh gitu. Jadi saling itu ya, saling mengingatkan. Iya. Oke. Terus mungkin bisa kasih pesan gitu buat atau ya masukan gitu selama proses pembelajaran atau perkuliahan di UNES mungkin. Gimana, Ainun? Kalau masukan dari saya, kayaknya ini sama aja ya, dari semua kampus pasti ada. Ada beberapa teman dari PMM itu ngerasa dikucilkan. Mereka ngerasa kayak nggak dianggap di sini gitu. Jadi kalau bisa untuk anak-anak reguler bisa menerima kami seperti teman kalian. Ya. Gitu. Tapi untuk saya sendiri dari 5 mata kuliah itu cuman saya satu kelas yang ngerasa nggak lumayan dekat sama mereka. Tapi yang lain mayoritas tapi, mayoritasnya bagus banget gitu. Iya. Kebersamaannya terasa. Iya. Dan saya juga ngerasa kayak di kelas saya sebelumnya di kampus asal saya nggak gini, tapi di sini saya merasakan kebersamaannya gitu. Iya. Gimana kalau Juas, ada nggak hambatan yang dialamin selama perkuliahan? Kalau dari hambatan ada sedikit. Oh, sedikit, apa tuh? Itu aja sih, mulai dari kekompakan, dan juga dari komting yang mungkin ada sebagian komting yang membuat informasi itu cuma ada di GC kelas mereka, dan kita dari PMM kita nggak tahu. Gitu. Oke. Ini kabarnya hari ini kalian itu pelepasan? Iya. Iya, pelepasan. Apa aja tuh persiapan atau mungkin yang kalian siapkan kayak gitu buat pelepasan ini? Apa aja tuh?
Kita hari ini ada pentas, pentas seni, ada beberapa kelompok yang ngelukis, kemudian ada yang nari, ada yang tari daerah sama nyanyi lagu tradisional gitu. Itu dari anak-anak pertukaran semua? Iya. Itu acara pelepasannya ada pentasnya gitu? Iya, ada pentas. Iya. Pentas pelepasan gitu. Terus untuk apa namanya, pulang ke daerah daerah asal kapan tuh? Kalau saya sendiri itu dapat tiket kepulangan tanggal 21 Desember. Ainun 21 Desember. Kalau Juas? Ya, sama. Oh sama. Iya, sama. Satu pesawat. Satu penerbangan. Iya. Satu penerbangan. Itu pertukaran mahasiswa. Ini tuh pertukaran mahasiswa yang merdeka. Iya. Itu berarti full pembiayaan dari Kemendikbud gitu. Dari kementerian atau gimana? Full dari sana. Iya. Full dari Kita sana. dapat bantuan UKT, terus biaya transportasi, sama setiap bulannya ada dapat 1.200.000 per bulannya. iya per bulan biaya hidup. Oke. Mau tanya lagi nih. Nanti rencananya gitu. Rencana kalian ketika sampai di sana kayak gitu. Hal apa yang ingin kalian mungkin kayak yang kalian lakukan ketika sampai di kampus kalian tuh? Kalau saya pribadi, saya Ainun? kayak kepingin saranin ke dosen saya. Itu perkuliahannya kalau di sini kan walaupun offline tetap menggunakan Elena. Nah, kalau di kampus saya pribadi dulu pas ketika daring kayak e-learning gitu digunakan sekali, sangat-sangat digunakan, tapi seiring berjalannya waktu udah kuliah offline jadi e-learningnya nggak terpakai, cuman hanya ada di beberapa mata kuliah aja. Ya, itu saya kepingin tuh seperti dilakukan tuh seperti Elena sekarang, jadi semua mata kuliah tetap ada masuk ke Elenanya gitu, walaupun namanya di sana memang bukan Elena tapi sama gitu. Kalau itu sih. Terus kalau bisa perkuliahannya tuh nggak monoton. Di sini kayak ngerasain dalam satu pertemuan itu kita beda, terus diskusinya bisa dadakan gitu, tapi itu kerasa banget ke kita, kerasa bisa lebih punya pemikiran yang kritis gitu, bisa menyelesaikan tugas-tugas walaupun dalam waktu yang sekejap gitu. Ya, terus jadinya kita juga kelasnya lebih interaktif. Itu terus dari perpusnya sangat direkomendasikan untuk ya walaupun memang nggak bisa ditiru ya, tapi setidaknya bisalah mirip-mirip UNES gitu, lebih canggih lah perpusnya gitu. Pengen berbagi pengalaman nggak manual. Oke, kalau Juas gimana tuh rencana di sana saya pengen nyaranin dari beberapa pengalaman saya di sini, mulai dari penggunaan apa namanya bahan ajar kayak apa namanya Zoom atau apa di sini, dan bagusnya juga ada perpustakaannya, yaitu yang meluas, kita bisa cari apa aja yang ada di sana. Dan dari sistem pembelajarannya juga kayak nggak monoton, dan kita itu ditantang setiap pertemuan itu kayak kita harus pelajarin kayak gini, kayak setiap ada pertemuan itu ya kayak challenge baru. Nggak kayak mungkin di PT Asal mungkin dalam satu mata kuliah itu yang satu materi itu bisa dibahas sampai 2 kali pertemuan. Ya, oh gitu. Oke. Mungkin bisa secara keseluruhan nih ya, secara keseluruhan kalian berkuliah di UNES nih, bolehlah kesan secara keseluruhan gitu disampaikan di sini. Kesan Ainun, sangat bermakna. Sangat bermakna. Untuk UNES sangat bermakna. Gimana Juas? Menginspirasi. Menginspirasi. Oke. Oke. Aku penasaran sama ini nih. Kan
kalian dari luar Jawa ya, dari luar Jawa. Terus kalau misalnya tadi kan katanya makanan, dari segi makanan. Terus kalau misalnya dari segi transportasi kayak gitu gimana tuh di sana sama di sini? Sini Beda. murah. Oh, di sini murah. Oh gitu. Soalnya pakai BRT. Iya. Membayar 1.000 pergi 1.000 pulang udah. Berarti kalian transportasinya memang pakai BRT kemana-mana gitu ya? Iya. Tapi kalau misal tadi kayak modul Nusantara kayak gitu, itu kan biaya dari kementerian Kampus. juga, dari kampus. Terus di sana full fasilitasi dari sana kayak gitu kan? Iya. Jadi kayak transportasi, makan kayak gitu udah di backup dari sana semua. Iya. Iya, Kalian berarti tinggal ikut kayak gitu. Iya. Tinggal ikut. Enak Iya, ya? Iya. Enak banget. Terus ada apa, tempat atau makanan, ya mungkin tempat yang pengen banget kalian kunjungin di Semarang yang belum sempat kalian kunjungin, ada nggak sih? Di Museum Ambarawa. Museum Ambarawa yang kereta api. Iya. Oh gitu, pengen ke sana. Pengen. Oh, pengen main, ke sana. Mau cari. Soalnya di sana katanya kereta apinya pakai kayu ya. Saya pernah Kalau nggak ke salah. sana sih. Ya apa? Ada kereta-kereta Dan yang bakarnya kayu. iya, kalau nggak salah. Mungkin kalau penasaran bisa ke sana sih. Kalau Jos gimana? Ke Candi Prambanan belum. Oh, belum. Ainun udah. Iya, soalnya kelompok Udah. MN tuh punya kegiatan masing-masing dan nggak semua kelompok MN sama kegiatannya. Itu kegiatannya berarti maksudnya direncanakan dari kelompok masing-masing, pengen tujuannya ke sini atau maksudnya udah ditentukan dari sana untuk kelompok A ke sini kayak gitu. Tergantung dosennya. Tergantung Tergantung dosen dosennya. MN ya. Itu dosennya dari sini, dari UNES atau Iya. dari mana? Dari UNES. Dari UNES. Dari UNES. Kayak dosen pembimbing seperti itu. Mm-mm. Kalau Ainun tadi udah ke Prambanan. Kalau Juas belum, pengen Belum. ke sana. Iya. Kemarin ke Jogja kemana aja tuh? Kalau ke Jogja ke Jalan Malioboro. Ke Malioboro. Oke. Hari ini luar biasa ya pengalaman dari Ainun dan juga Juas ini. Mereka berasal dari Bima dan juga Lombok yang datang jauh ya ke Semarang. Sangat jauh, dan mereka bercerita mengenai pengalaman berkesan mereka selama di UNES dan juga mungkin beberapa lika-liku yang mereka alami di sini, tapi pastinya memberikan pembelajaran dan juga pengalaman yang berharga ya, yang bisa diceritain ya sama teman-teman, bisa berbagi sharing gitulah sama teman-teman. Oke. Sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan juga mencari pengalaman dimanapun berada gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan pengalaman yang bisa kita bagikan sama teman-teman dan juga orang tua mungkin. Untuk Ainun dan juga Juas, hati-hati hati-hati pulang dan kembali ke daerah asal. Semoga pembelajaran dan juga pengalaman yang didapatkan di sini dapat bermakna, pasti ya. Pasti bermakna. Oke. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa.